Violet Yearbook, kenalin aku Mamba. Nah, aku di sini di Violet Yearbook, aku sebagai director ya, biasanya di pembuatan video angkatan. Halo teman-teman, saya Ahmad Khairul. Saya di Violet Yearbook itu sebagai DOP atau lebih gampangnya sebagai kameramen kalian untuk mengabadikan momen video angkatan kalian. Oke, di sini aku bakal ceritain sedikit lika-liku kita, pengalaman-pengalaman kita ketika menemani pembuatan yearbook dan juga video angkatan sekolah. Apa sih peran Violet Yearbook sebagai vendor dalam pembuatan video angkatan? Oke, jadi untuk peran kita Violet Yearbook dalam pembuatan video angkatan itu nggak cuma datang, rekam, pulang, edit, kelar, itu enggak. Jadi untuk peran-peran kita banyak teman-teman, dari praproduksi, produksi, sampai pasca produksi. Nah di situ dari praproduksi sendiri itu banyak kita membantu teman-teman untuk pembuatan naskah, kita bikin alur cerita dan lain-lain, kita berkolaborasi di situ. Dan untuk persiapan sebelum produksi, tentunya kita arahkan dari A sampai Z, itu kita arahkan semua. Nah terus di produksi, gambaran besarnya juga kita kita itu bakal ngehandle semuanya, tapi tentunya nggak seluruhnya itu dari kita, nggak 100% dari kita. Kita berkolaborasi dengan panitia. Nah di situ kita berkolaborasi, kita mengarahkan tim panitia untuk menjalankan proses produksi video angkatan agar sukses tentunya. Nah di situ juga kita ada pasca produksi ya, atau editing. Nah untuk editing kita sebagai vendor video angkatan juga melibatkan beberapa editor profesional tentunya di bagian nanti offline editing, online editing, dan juga sound design dan lain-lain, itu semuanya ikut serta ya. Nah nanti juga setelah video jadi itu biasanya kita masukkan untuk penayangan video angkatannya di acara wisuda teman-teman semua. Nah sekarang untuk konsep nih Kak, untuk konsepnya siapa sih yang handle? Untuk konsep sebenarnya kita ada dua pilihan ya teman-teman. Kalau opsi satu itu full semua konsep dari Violet Yearbook, dan untuk opsi duanya dari teman-teman siswa, tapi tetap kita sempurnakan lagi untuk konsep, misal konsep itu dari teman-teman siswa, seperti itu. Kalau untuk video angkatan 100% diurus oleh vendor atau ada pihak lain sih Kak? Kalau untuk video angkatan itu 100% diurus vendor. No. Jadi di situ kita ada kolaborasi lah pastinya. Masa iya 100% vendor yang ngurus? Enggak dong. Jadi untuk proses pembuatan video angkatan dari praproduksi sampai pasca produksi itu yang mengurus, katakanlah kita bagi dua. Pertama dari vendor Violet Yearbook, terus selanjutnya pihak keduanya dari tim panitia. Nah di situ tim panitia sangat berjasa dalam pembuatan video angkatan. Masa iya semisal 100% kita buat dan di handle sama Violet Yearbook, masa Violet Yearbook mau minta-minta ke satu orang buat minta iuran buat bayar gitu kan, nggak mungkin. Jadi kita tetap berkolaborasi dengan panitia, bersinergi sehingga video angkatan bisa sukses dan sesuai ekspektasi. Oke, menurut Kak Mamba, apa sih peran vendor dalam persiapan pembuatan video angkatan? Seberapa penting sih peran vendor dalam pembuatan video angkatan? Oke, jadi ya teman-teman, buat peran vendor, nah kita khususkan ke Violet Yearbook ya, dalam pembuatan video angkatan tuh banyak banget. Ya bisa kita katakan banyak karena dari pengalaman kita menemani teman-teman semua dalam pembuatan video angkatan. Nah di situ kenapa kita bilang banyak juga, karena saya pastikan 100% para siswa yang mau bikin video angkatan itu belum pernah bikin video angkatan. Iya enggak? Ya kan? Nah jadi disitulah letak tantangan dari Violet Yearbook buat ngasih peran untuk
sebelum pembuatan video angkatannya. Dari kita membantu pembuatan naskah, kita membantu persiapan, perlengkapan apa aja yang harus dipersiapkan. Terus kayak misal sekarang itu kan teman-teman kalau nggak pakai rig atau rigging itu kan pada menata kursi. Nah di situ mungkin kita bisa ngasih masukan yang safety itu kayak gimana untuk penataan kursinya, seperti itu. Kita kasih arahan mungkin enaknya berapa tumpuk atau apa ya, kayak misal mau pakai yang lain, properti lain juga kita pasti ikut berperan di situ. Bagaimana sih Kak cara Violet Yearbook selaku vendor membangun chemistry dengan para siswa? Oke. Jadi untuk vendor Violet Yearbook dalam pembangunan chemistry dengan para siswa itu ya, itu kita lakukan dengan berbagai cara pendekatan. Nanti biasanya kita deketi pelan-pelan lah. Kayak misal katakanlah nanti Mas Irul mau deketi Mbak Okta dulu. Nah itu ya pelan-pelan lah, pasti nggak bakal langsung Mas Dier. Jadi itu nggak bakal. Jadi nanti kita katakanlah kita ajak ngobrol dulu, mungkin kita dengerin juga untuk keluh kesah mereka ataupun apa sih yang kalian bingungin, nanti sampaikan aja ke kita. Nah itu ya salah satu bentuk pendekatan kita. Terus nanti di sisi lain karena kita membangun chemistry ya, kita nggak cuma membangun chemistry waktu produksi doang lah. Jadi di situ kita membangun chemistry-nya dari pra produksi juga. Kita kan sering ya, maksudnya ngumpul dulu sama tim panitia khususnya. Kita ngumpul dulu sama tim panitia itu jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pembuatan video angkatan. Nah di situ kita bisa ngopi di kafe atau mau ngupak di mana bareng-bareng itu kan bisa. Nah biasanya kita pendekatannya modelnya seperti itu. Nanti tinggal di hari H itu kita ya udah chemistry udah terbangun lah, seperti itu. Jadi mempersingkat waktu produksi. Nah kalau membangun ceritanya ini susah atau gampang, atau ada metode-metode lain yang membuat Kak Mamba dan tim bisa membangun cerita yang mereka inginkan? Oh iya iya. Kalau kuncinya satu sih, kuncinya tuh satu. Jadi kita harus punya chemistry dulu seperti yang tadi udah kita buat. Kalau kita udah ada chemistry sama teman-teman, otomatis nanti kita bikin ceritanya itu bakal lebih mudah, lebih hidup, dan juga bakal sesuai sama ekspektasi teman-teman. Karena di situ kita udah, karena adanya chemistry, di situ kita udah bisa menggali nih, kira-kira tuh apa sih yang sering kalian lakuin di sekolah, baik bolos lah, kadang teman-teman mau minta bolos, lompat mager gitu, kadang juga ada. Tapi di sisi lain juga kita harus memperhatikan terkait peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Wajib itu ya, wajib untuk peraturan sekolah, terus batasan-batasan dan juga hal yang menonjol di sekolah. Gimana cara Violet Yearbook selaku vendor video angkatan mengatasi anak yang introvert Kak? Introvert, jadi di depan kamera dia nggak pede, itu gimana? Oke, nah jadi ya emang itu tantangan ya, karena meskipun ada orang yang introvert, tapi kan kapasitas introvert mereka tuh beda-beda. Kadang ada yang luar biasa introvertnya sampai kadang tuh kita mau ajak aja dia udah pergi dulu, ya kan? Nah kadang ada yang meskipun dia introvert tapi semisal kita bujuk dikit itu dia mau loh dan bisa, kayak gitu. Jadi di situ tantangan dan juga nanti kan maksudnya ke perannya, peran Violet Yearbook dalam mengatasi teman-teman yang introvert itu bagaimana sih gitu kan? Nah di situ kita pasti bangun dulu kedekatan kita, meskipun dia introvert kan, kalau kita udah deket ya pasti dia bakal terbuka gitu aja sih. Chemistry ya? Kita kembali ke chemistry lagi. Nanti kalau dia udah lumayan welcome sama tim kita, ya langsung bisa kita masukin lah, kita mau arahin kayak gimana, kita kasih candaan-candaan yang masuk ke di usia mereka dan juga generasi mereka kayak gitu. Jadi mereka udah terbangun, mereka lebih mood, ya lebih gampang buat
ngasih masukan dan juga directingnya gitu sih. Menurut kakak, apa pendapat kakak tentang pendapat bahwa video angkatan itu FOMO? Saya menolak pendapat itu. Karena kakaknya kerja di video angkatan. Ya, enggak. Karena itu sebenarnya karena kita udah sering membersamai teman-teman siswa dari beberapa sekolah ya. Itu mereka membuat video angkatan ya bukan karena FOMO, karena mereka tuh beneran pengen mengabadikan momen-momen yang sudah mereka rangkai selama 3 tahun lah, berapa tahun kayak gitu di satu hal yang bisa mereka lihat gitu. Katakanlah di buku tahunan sekolah ataupun di video angkatan, maksudnya di video angkatan. Jadi kan biasanya mereka itu ngasih konsep kayak kegiatan-kegiatan mereka dan juga hal-hal yang sering mereka lakukan, hal-hal konyol yang sering mereka lakukan juga di sekolah-sekolah itu. Nah di situ mereka tuh pengen ngerangkum hal-hal itu buat masuk ke dalam video itu. Jadi kalau pendapat soal video angkatan itu FOMO, kayaknya kalau aku enggak sih. Enggak setuju, karena di situ juga mungkin kita belum bisa merasakan 1 tahun 2 tahun setelah video itu jadi, tapi ya besok lah 10 tahun 20 tahun 30 tahun sampai 50 tahun kita lihat video itu baru kerasa kenangannya. Nah, untuk alat nih Kak, ada nggak sih alat khusus yang memang dipakai khusus untuk pengambilan video angkatan dan berpengaruh nggak sih sama hasilnya? Terkait alat, kita menggunakan alat yang sangat proper tentunya, dari kamera, lighting, lensa hingga drone. Kita menggunakan alat yang sangat proper untuk mendukung cerita kalian agar lebih menarik lagi, untuk visual yang lebih bagus. Jadi kita siapkan semua alat terbaik kita untuk mengabadikan atau memvisualkan cerita kalian. Kalau menurut pandangan Violet Yearbook sebagai vendor video angkatan ini, editing yang bagus untuk video angkatan itu seperti apa sih Kak? Oke, kalau untuk editing sebenarnya di Violet Yearbook itu kita lebih memfokuskan pada cerita. Jadi untuk editing, untuk efek-efek video, untuk visualnya kita tidak terlalu banyak bermain efek karena kita lebih memfokuskan ke cerita kalian, ke kenangan kalian. Di sini kita berusaha semaksimal mungkin agar momen-momen kalian tetap terjaga. Mungkin setelah beberapa tahun kalian lihat lagi, nanti kalian akan lebih mengenang lagi masa sekolah. Jadi tidak terlalu fokus pada efek-efeknya, yang penting momen kalian, kebersamaan kalian terabadikan dengan baik. Nah, pasti ini banyak nih teman-teman yang bertanya-tanya kan, siswa yang bertanya-tanya mungkin kapan sih waktu yang tepat untuk pembuatan video angkatan? Jadi kan pasti pengennya kan diputar saat wisuda. Nah, waktu yang tepat untuk pembuatannya itu kapan? Beberapa bulan kah? Beberapa minggu kah? Kalau untuk pembuatan atau produksi video angkatan itu rekomendasi dari kita itu setelah akhir semester. Jadi dari teman-teman juga tidak terganggu oleh pelajaran, tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan sekolah yang lain. Jadi paling efektif itu di akhir semester. Selain itu juga nanti video kalian akan bisa ditayangkan pas saat wisuda. Jadi momen kalian saat pembuatan video angkatan, kebersamaan kalian nanti bisa dilihat bareng, bisa nobar bareng nanti saat wisuda. Tentunya di situ video akan lebih terasa, lebih menyentuh. Jadi kenangan kalian bisa lebih terasa dengan emosional yang paling baik. Nah, untuk baiknya nih Kak, baiknya video angkatan itu bagusnya baiknya yang kelihatan semuanya atau hanya kelihatan 1 atau 2 orang saja yang menonjol? Oke, banyak juga dari teman-teman Violet Yearbook yang ragu saat mau bikin video angkatan itu, takut, Kak, aku kelihatan nggak kira-kira? Nanti aku kelihatannya dikit banget. Kak, nanti aku kelihatan kecil, dikit doang. Nah, untuk mengatasi itu kita bersama tim, bersama panitia, nanti kita berusaha semaksimal mungkin untuk kelihatan semua. Jadi karena ini momen kalian satu angkatan, jadi diusahakan nanti tetap kelihatan semua. Nah, dari beberapa pengalaman yang sudah kita laksanakan,
itu ada beberapa dari teman-teman yang mengirimkan video per kelas. Jadi nanti setiap kelas, setiap anak nanti kelihatan semua. Selain itu juga mereka mengirimkan video random seperti saat pelajaran, saat jam kos, nanti dikirimkan ke kita, nanti kita olah. Jadi kita masukkan juga di video angkatan agar momen-momen kalian tetap terabadikan dengan baik. Nanti ditonton lagi juga lebih berkenang lagi tentunya. Berarti walaupun kita sampai 500 siswa gitu tetap bisa masuk semua ya Kak ya? Iya, semaksimal mungkin kita usahakan tetap kelihatan semua karena ini momen mereka bersama. Nah, kalau untuk proses take shootnya sendiri nih Kak, apa sih peran penting panitia tuh? Kalau untuk saat produksi, peran paling penting itu tidak hanya di vendor. Jadi panitia itu berperan sangat besar. Jadi membantu kita pas lagi produksi, nanti kita kan agak kesulitan, mungkin kita kesulitan dalam mengarahkan teman-teman, kita kesulitan mencari tempat yang bagus. Nah, di sini panitia akan sangat membantu kita dalam mengkoordinasi teman-teman mereka, akan sangat membantu kita mempersiapkan tempat karena mereka kan tentunya sudah menguasai medannya. Mereka sudah hafal dengan tempatnya juga, nanti kita tinggal setting alat dan lain-lain. Jadi panitia itu sangat membantu. Peran panitia itu sangat besar dalam produksi video angkatan. Nah, tadi kan kita sudah menanyakan tentang berapa lama bagusnya untuk booking video angkatan. Sekarang berapa hari proses pengeditan atau proses produksi video angkatan sendiri Kak? Sebenarnya kalau untuk durasi atau waktu produksi itu kalau bisa itu kita di 2 hari. Jadi kita lebih maksimal di 2 hari karena yang 1 hari itu kita fokus biasanya ke short movie-nya. Kita biasa produksi filmnya, ceritanya, alur ceritanya bagaimana itu di hari pertama. Jadi semua maksimal di hari pertama itu kita set semua cerita dalam 1 hari. Terus untuk hari yang kedua kita benar-benar fokus pada momen euforia teman-teman. Jadi ya kita mengabadikan momen-momen kebersamaan mereka, momen kesedihan mereka di akhir-akhir kebersamaannya juga kita di 1 hari itu. Kalau tidak memungkinkan kita juga biasanya di 1 hari, tapi ada beberapa kesulitan kalau di 1 hari itu kita kurang maksimal dalam merencanakan cerita, terus untuk euforia teman-teman juga nanti berkurang. Yang jelas nanti kita sangat terbatasi lah oleh waktu itu. Jadi buat teman-teman yang mau bikin video angkatan, diusahakan nanti bisa 2 hari. Kalau mau sampai malam juga kita bisa, nanti di euforianya kita ditambahin di malam hari. Halo teman-teman semuanya, saya Anggun Purboning Tia, saya selaku manajer di Violet Yearbook. Kalian jangan lupa booking video angkatan kalian dengan Violet Yearbook karena kita di sini adalah orang-orang profesional di bidangnya. Dan jangan lupa untuk booking dulu, bookingnya kalian bisa gampang banget kok, bisa tinggal WA admin atau DM Instagram, itu juga bisa. Jadi rencanakan video angkatan kalian dengan matang bersama Violet Yearbook.